TV melaporkan. Dan untuk membahas Indonesia jelang laga melawan Australia sudah bergabung dengan NTV Today pengamat sepak bola Haris Pardede melalui saluran Zoom. Halo, selamat siang waktu Indonesia, Bung Harpa. Di mana posisi Anda sekarang? Iya, selamat siang dan juga selamat sore waktu Sydney. Saya saat ini tepat berada di Harbour Bridge di dekat Opera House. Ya, Bung Harpa, ini bagaimana suasana Sydney jelang laga Australia lawan Indonesia petang nanti? Iya, saya yakin sekali bukan hanya pemain tapi juga penonton seluruh di Indonesia maupun di luar negeri itu deg-degan sudah pasti. Ini pertandingan yang sudah lama kita nanti sejak pertandingan lawan Saudi ya bulan November kita menang 2-0 saat itu. Kemudian 4 bulan kita pikir lama, pergantian tahun, ada pergantian pelatih juga, dan sekarang kita sudah ada di penghujung laga. Jadi saat ini kita berbicara ini kurang dari 5 jam lagi akan kick off, dan tadi kebetulan saya sekitar 1,5 jam yang lalu mungkin ya melewati Allianz Stadium atau Sydney Football Stadium di mana laga akan dilangsungkan antara Australia dan juga Indonesia, di mana saat itu memang masih kosong, tapi saya yakin saat ini mungkin saat kita berbicara 1-2 fans terutama Indonesia mungkin sudah akan hadir, dan bahkan nanti rencananya sekitar 3 jam sebelum kick off itu akan dilangsungkan long march ya, walaupun dari update terakhir itu nggak terlalu jauh dan juga nggak bisa terlalu banyak karena untuk menghindari restriction dari polisi yang memang cukup ketat di sini. Bung Harpa, ini kan 5 jam lagi begitu ya menjelang kick off. Nah, apakah supporter timnas Garuda ramai di sana? Oh, kalau dari informasi terakhir yang membeli tiket itu sekitar 4.000 sampai 5.000. Tapi kemarin saat ada gathering atau ngabuburit diaspora dan juga fans timnas di sini di Sydney, salah seorang katakanlah diaspora yang sudah cukup lama tinggal di sini mengatakan dia memperkirakan justru bisa sampai 10.000. Kenapa? Karena banyak mereka atau fans Indonesia yang sudah tinggal di sini yang mungkin membeli tiketnya tanpa memberitahukan lah ke Garuda Australia. Jadi mungkin lebih dari 5.000, mungkin 6.000, 7.000. Cuman memang yang section dari away itu memang ada di section 8. Nanti mungkin kalau pas live nanti kita akan lihat di salah satu sudutnya itu adalah sectionnya aslinya kita away. Jadi 5% kapasitas dari stadium itu jatah ataupun regulasi. Tetapi kalau kita lihat itu sudah hampir pasti meluber ke sisi sebelahnya ya. Jadi ke sebelah belakang gawang, ke salah satu belakang gawang di sisi selatan itu dipastikan nanti itu akan merah. Belum lagi ditambah beberapa fans yang saya katakan tadi yang terpencar-pencar karena memang mungkin mereka salah beli section atau memang dia nonton di VIP. Karena kalau seperti kita lihat di GBK, VIP itu kan biasanya campur. Ya boleh tim away, boleh tim home. Jadi yang pasti bisa dipastikan nanti suasananya akan fantastik pertandingan antara Australia dan Indonesia. Ya, tentunya itu yang kita harapkan ya, karena bagaimanapun juga dukungan dari penonton ini sangat mempengaruhi begitu ya mainnya dari tim Garuda. Kemudian apa info terkini yang Anda tahu tentang timnas Garuda di sana, Bung? Ya, sebenarnya nggak ada yang terlalu berubah ya. Mereka kemarin sudah menjalani latihan resmi, pitch testing istilahnya kalau di Eropa itu. Jadi mereka mencoba mungkin ambience, kondisi lapangan, walaupun itu rumput, tapi kan kadar ya ketebalannya atau mungkin kasar enggaknya itu semua kan berbeda-beda satu dengan stadion lainnya. Jadi mereka melakukan itu, dan itu kalau saya tidak salah untuk kedua kalinya tim nasional kita berlatih secara bersamaan, secara full squad 29 tim. Karena sejak November itu kita ketambahan 4 pemain baru dan tidak ada TC, tidak ada international break sama sekali. Ya, kita tidak pernah bermain sama sekali. Jadi kesempatan tersebut memang coba digunakan dengan baik oleh Quinten Jacoba sebagai pelatih fisik dengan merecovery kebugaran mereka, karena kita tahu para pemain Indonesia yang didominasi oleh pemain diaspora yang bermain di seluruh penjuru dunia, ada yang di Jepang seperti Sandy Walsh, ada yang di Eropa di berbagai negara dan juga Amerika, Martin Paes, mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh. Jadi so far kondisinya positif, kemudian juga konferensi pers juga berjalan sangat smooth ya, terutama dan kita tahu Jahitse seperti apa, outspoken, kemudian juga dia memberikan apresiasi kepada fans dan dia menganggap bahwa dukungan dari 280 juta rakyat Indonesia bukan sebagai beban tapi sebagai boosting moral. Bung Harpa, ini apa yang paling Anda nantikan dalam laga nanti, baik dari sisi pemain atau pelatih?
Saya pikir semuanya kita menantikan. Saya sampai sekarang aja masih nggak percaya ya, kita sudah di ujung pertandingan. Saya menantikan pemain-pemain baru siapa yang akan ditampilkan. Karena ada 4 pemain kan, oleh Romney yang lebih dulu akhir tahun lalu. Kemudian ada Dean James, ada Joao Pelopesi dan juga Emil Laudero. Dari keempat itu kita semua mungkin menunggu juga siapa yang akan ditampilkan. Saya pikir saya sudah mengulas dalam beberapa kesempatan. Emil mungkin nanti dulu ya, bench pelapisnya Martin Paes. Tiga itu mungkin kemungkinan akan starter. Kemudian juga vibes-nya karena kita juga punya kenangan manis nih, Mas Helmut. Ya, mungkin 50-60 tahun lalu mungkin sebagian dari kita belum lahir saat kita pernah menahan imbang Soviet 0-0 di Australia, bukan di Sydney tapi di Australia. Itu yang selalu kita dengar untuk apa ya? Mungkin memantik ya semangat kita, tapi sekarang kita punya kesempatan untuk mengukir sejarah itu bahkan lebih baik lagi dengan mencuri kemenangan di City Football Stadium. Iya, tentunya nanti kita akan lihat bersama bagaimana pertandingan selanjutnya. Nah, Bung Harpa, kita akan lanjutkan dialognya usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam NTV Today.